370, episode 70 sebuah kisah yang tidak bisa dibagikan, 2. Aku akan membunuhmu, Yu Jong-hyuk. Semua orang di perpustakaan melihat teks itu. Sepertinya kita semua mungkin berakhir binasa pada tingkat ini. Tembok keempat, bergetar dengan kuat. Keseluruhan perpustakaan itu bergoyang. Buku-buku yang telah diatur dengan rapi jatuh dan membuat berantakan. Namun, tidak ada pustakawan yang mencoba membersihkannya. Betapa frustasi. Mengapa mereka tidak berkomunikasi satu sama lain? Seperti yang saya pikir, keduanya kurang memiliki keinginan untuk menjadi satu makhluk. Suyong, kami tidak melakukan kesalahan, namun Squid menggunakan salah satu dari tentakelnya untuk dengan ringan menusuk mata bundarnya. Sementara itu, teks berlanjut, setiap kali pedang Yu Jong-hyuk dan Kim Dok-ja berselisih satu sama lain, gigi Nirvana mengeluarkan suara berisik. Oi, pemula, bagaimana menurutmu? Ketika Yu Sang-ah mendengar itu, dia berhenti menangkap buku-buku yang terbang di atas kepalanya dan melihat kembali pada para pustakawan. Tangannya penuh kenangan Kim Dok-ja, buku yang telah dibacanya sampai sekarang. Saya punya dua pendapat tentang itu. Anda memiliki dua dari mereka. 1. Nona Suyong belum mati. Saya mengenalnya dengan baik dan dia bukan seseorang yang mempertaruhkan nyawanya karena masalah seperti ini. Mata Squid yang berlinang air mata terbuka lebih lebar dari jawabannya. Apa, tapi, Anda juga membacanya, bukan? Sepertinya Anda masih tidak tahu cara kerjanya. Pahlawan itu kehilangan kesadarannya, tangannya jatuh. Dan pahlawan laki-laki itu terbangun. Anda lihat, dalam semua film yang saya tonton sejauh ini. Tidak memedulikan apa yang dikatakan Squid atau simulasi, Yu Sang-ah dengan tenang melanjutkan. 2. Mereka saat ini sedang berbicara satu sama lain. Yu Sang-ah berbicara sambil menatap teks-teks yang terus menumpuk. Meskipun tidak ada seorang pun di dunia ini yang menyebutnya percakapan, tapi tetap saja. Fragmen fabel dituangkan keluar dari lengan yang retak. Itu adalah dongeng yang kami ciptakan bersama. Fabel, Demon Wellspring, menuangkan ceritanya. Fabel, obor yang menelan mitos, menggeram dengan mengancam. Seperti seekor naga dan harimau yang bertengkar, dongeng bertabrakan dengan dongeng lainnya. Yu Jong-hyuk memiliki fabel hebat, yang sama persis dengan saya, menggunakan kekuatan yang sama persis untuk melawan saya. Bagianmu pada fabel yang berlaku lebih tinggi dari milik lawanmu. Meskipun bagian saya di fabel seharusnya lebih tinggi, saham yang dipegang oleh Yu Jong-hyuk tidak mendengarkan perintah saya. Mungkin itu karena bertahun-tahun yang telah Yu Jong-hyuk lalui. Dia telah menceritakan kisahnya dengan jauh lebih sengit daripada siapapun di. Cucut. Probabilitas generasi kedua menekan kami. Namun, beberapa hal masih berhasil lolos dari penindasannya. Fabel, orang yang menentang mukjizat, gemuruh menderu. Fabel, orang yang menentang keajaiban, berteriak dengan marah. Fabel yang sama persis dibuat dengan mengalami sejarah yang sama bertabrakan satu sama lain. Tuan Pulau, sangat memperhatikan Anda. Banyak rasi bintang menyaksikan pertarunganmu. Konstelasi, Hakim Api Setan, adalah. Suara-suara rasi bintang semakin redup dan redup sekarang. Keahlian unik, tembok keempat, sedang diaktifkan. Kami berdua mengayunkan pedang kami, sepenuhnya siap untuk saling membunuh dalam proses itu. Bilah yang aku ayunkan dengan putus asa melewati pinggang Yu Jong-hyuk, dan bilahnya sendiri menyerang kembali, menusuk ke pundakku. Intuisi tempurnya lebih tinggi, tetapi, status saya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Great Fable, Demon Wellspring, melindungimu. Aura tajam transender menembus lapisan tebal, status dan terbang langsung. Dari energi pedang itu, aku bisa membaca niatnya yang sebenarnya. Saya melihat betapa putus asa dia berdiri di tanahnya sekarang. Dia tidak mau bertanya, dan aku tidak mau menjawab. Tidak, kami hanya mengayunkan pedang kami lagi dan lagi. Dan alih-alih dari mulut kita, dongeng kita menceritakan dongeng untuk kita. Fabel, surga keputusasaan, menerkam seperti binatang buas. Kenangan dari surga. Fabel, orang yang memburu Raja Bencana, meraung. Jejak dari Pisilen. Fabel, pembebas kompleks industri, sedang berduka. Saat-saat dari revolusi. Tidak satu pun dari mereka yang ada dalam halaman, cara bertahan hidup. Masa-masa yang kita lalui tidak cocok dengan halaman manapun yang saya baca di masa lalu. Malaikat transformasi, diaktifkan. Sayap pecah melewati pundakku. Status saya langsung meningkat dan meresap menjadi unbreakable fight. Mengeluarkan suara keras, ledakan, tubuh Yu Jong-hyuk terbang di udara setelah tidak mampu menahan kekuatan tumbukan. Datanglah padaku dengan segala yang kamu miliki, Yu Jong-hyuk. Karena saya juga akan melakukan hal yang sama. Petik 2. Cahaya di matanya berubah. Garis besar statusnya yang naik di sekelilingnya mulai tampak menyimpang. Itu cukup kuat untuk memutar ruang itu sendiri. Kekuatan sebenarnya dari transcender tingkat tinggi sedang dilepaskan nyata sekarang. Sosok Yu Jong-hyuk, terbungkus cahaya keemasan cemerlang, menghilang dari pandangan saya. Tahap 2 dari sudut pandang pembaca maha tahu, masih dalam aktivasi. Bilahnya bergerak sangat cepat sehingga mataku bahkan tidak bisa mengikutinya. Klang!
Satu pedang, melawan yang lain. Semakin keras suara-suara logam yang menggiling menjadi, semakin berat pergelangan tangan saya. Dongeng mengalir keluar dari pahaku, dan dongeng mengalir keluar dari pundak Yu Jong-hyuk. Dan tentu saja, suaranya juga bisa didengar. Tembok keempat, aktif dengan kuat seolah untuk membalas balik. Yu Jong-hyuk sudah mulai menceritakan kisahnya sekarang. Kamu. Saya mencoba menebak kata mana yang akan mengikuti itu. Tanpa ragu, dia akan menyalahkan saya. Seperti yang dikatakan Han Soo-young, kau adalah orang yang baik. Kenapa kamu memilih untuk tetap pada giliran itu? Kenangan dari regresi 1863 melewati kepala saya. Saya tidak akan kembali ke belokan ketiga. Saya akan tetap di sini dan melihat hal ini sampai selesai dengan orang-orang di tempat ini. Keputusan yang saya buat akan kembali kepada saya sepenuhnya. Unbreakable Fight sekarang mengeluarkan suara pecah dan pecah. Saat itu adalah pilihan terbaik yang tersedia. Saya berpikir bahwa, setelah menyaksikan akhir dari belokan ke 1863, saya akan dapat kembali ke belokan ketiga dengan aman. Itu sebabnya saya mencoba mencari cerita di mana semua orang bisa bahagia. Namun, bagaimana jika Yu Jong-hyuk dari belokan ke 1863 tidak membantu saya saat itu? Bagaimana jika Han Soo-young dari belokan ke 1863 membawa niat membunuh ke arahku? Apakah saya bisa kembali ke dunia ini tanpa cedera? Meskipun saya berpikir bahwa saya tahu skenario lebih baik daripada siapapun, mungkinkah saya beruntung dan berhasil bertahan sampai sekarang? Rekanmu ada di sini. Tebasan pedang pertama Yu Jong-hyuk mengiris bahu saya. Dan, lini dunia Anda sendiri ada di sini. Serangan keduanya membelah sikuku. Anda menyuruh orang untuk menjalani kehidupan mereka di dunia ini. Pemogokan ketiga menusuk lubang di sayap saya. Rasanya sakit sekali. Tapi yang lebih menyakitkan dari itu adalah, kemarahan dan kekecewaan terkandung dalam suara Yu Jong-hyuk. Inkarnasi, Yu Jong-hyuk, menolak untuk mundur. Yu Jong-hyuk yang menyerah pada jalur regresi dan memutuskan untuk menjalani putaran ketiga karena saya sekarang melihat ke belakang. Makhluk yang mencintai dunia ini lebih dari siapapun, dan ingin melindunginya karena itu, menatap lurus ke belakang kepada saya. Tapi kalau begitu, kamu. Jenis kemarahan tertentu dan beberapa jenis pengkhianatan tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Betapapun mahalnya seseorang sebagai pembaca, ia tidak akan pernah bisa membacanya. Yu Hoseong berkata seperti ini. Sebuah fabel mungkin tidak kelihatan luar biasa pada pandangan pertama, tetapi itu akan menghadirkan jurang Maze-like untuk semua orang yang berani mengintip lebih dalam ke inti batin mereka. Ini cerita yang sama, terlepas dari seberapa kecil fabel itu. Apa yang saya lihat seharusnya bukan segalanya bagi Yu Jong-hyuk. Saya tidak pernah bisa sepenuhnya memahami alasan mengapa dia sangat marah seperti ini. Karena, semuanya bisa menjadi alasannya, atau sebaliknya, tidak ada yang bisa menjadi alasannya juga. Tapi, satu hal yang pasti, dan itu adalah Yu Jong-hyuk yang memutuskan untuk tidak berada di bawah jempol siapapun lagi. Tidak dikendalikan oleh saya, dan tidak dikendalikan oleh dirinya sendiri. Dan, mungkin bahkan tidak oleh rasi bintang yang seharusnya mengawasi kita sekarang. Jawab saya, Kim Dokja. Sambil menerima curahan serangan pedang, aku mulai goyah. Kemungkinan besar, Yu Jong-hyuk menyadari kebenaran, bahwa saya masih membacanya bahkan sekarang. Tetapi, meskipun dia tahu bahwa saya membacanya, dia terus berpikir tanpa henti. Jawab aku. Sama seperti bagaimana saya mengamatinya melewati dinding ini, dia juga tanpa henti menulis sesuatu di baliknya, berharap seseorang akan membacanya cepat atau lambat. Sayangnya, saya tidak bisa menjawab. Karena, jika saya melakukannya, maka tembok keempat semakin tebal. Titik. Lalu, kamu akan berakhir menjadi karakter cerita belaka. Tembok keempat semakin tebal. Karena, Anda pasti tidak bisa menjadi karakter belaka. Ku gugu-gugu. Yu Jong-hyuk memelototiku dengan ciri khasnya yang menyala-nyala. Disinilah dia, ada di tempat dan waktu ini, menghancurkanku untuk membuktikan bahwa dia bukan hanya karakter cerita. Apakah begitu? Kata-katanya melayang di atas dinding. Oh jadi, itu pilihanmu. Tembok keempat, semakin tebal. Bahkan selama regresi ini, saya tidak punya kawan, kalau begitu. Jika saya mengatakan sesuatu, apa saja, sebagai balasan, mungkin saja dia akan memaafkan saya. Mungkin, keajaiban mungkin terjadi dan dia akan menerimaku, bahkan. Namun, bahkan jika itu terjadi, Han Soo-young tidak akan kembali, dan sakit hati yang kita timbulkan pada satu sama lain tidak akan terhapus juga. Kami tidak akan pernah menjadi kawan lagi. Entah itu Yu Jong-hyuk atau aku, kami berdua tahu kebenaran itu terlalu menyakitkan. Tembok keempat, semakin tebal. Dan itulah mengapa kami memegang pedang kami saat kami berlari menuju satu sama lain. Tembok keempat, semakin tebal. Serangan full-on bertabrakan dengan serangan full-on dan mengeluarkan suara ledakan keras. Debu tebal dan tersedak ditendang di udara, tak satu pun dari kami yang bisa menahan kekuatan tumbukan dan jatuh ke tanah. Yang pertama mundur adalah saya.
Aku terhuyung-huyung ke arah Yu Jong-hyuk yang berbaring telentang, seluruh tubuhnya sekarang tampak seperti kain yang robek, dan mengarahkan pedangku ke arahnya. Dia tidak menawarkan perlawanan apapun, tetapi malah menatapku untuk berbicara. Petik 2 titik titik. Aku sudah terlalu lama bertahan dengan regresi ini. Jadi, akhiri ini. Petik 2. Yu Jong-hyuk membunuh Han Suyong. Dia sudah melewati garis yang seharusnya tidak dilintasi. Aura pedang dari Unbreakable Fight gemetar terasa. Dan saat aku mengangkat pedangku tinggi, aku ingat apa yang dikatakan Han Suyong dari belokan ke 1863 kepadaku. Jika novel saya adalah rip-off dari Ways of Survival, lalu siapa rip-off Anda? Jawaban atas pertanyaan itu tepat di depan mata saya sekarang. Kim Dokja telah belajar cara hidup dari pria ini. Pria ini adalah ayahku, abang saya, dan teman tertua saya. The Empat Wall telah meningkatkan ketebalannya. Untuk waktu yang lama, saya telah memandangnya melalui dinding yang tebal dan tebal ini. Saya berkali-kali diselamatkan olehnya, dan ketika melihat kisahnya, saya berhasil bertahan hidup. Iman yang tidak bisa pecah, perlahan-lahan kembali ke tanah. Saya tidak bisa membunuh orang ini. Saya juga tidak bisa meminta maaf padanya. Saya tidak pernah belajar menjadi pengecut itu. Tidak, saya diajari untuk membayar harga untuk hal-hal yang telah saya lakukan. Yu Jong-hyuk masih menatapku. Dan aku juga, balas menatapnya. Aku di sini, di tempat ini. Aku tahu. Fan bahkan saat itu, Anda hanya memilih untuk membaca dan tidak ada yang lain. Titik. Karena, itulah cara hidup kita. Anda bertindak, dan saya membaca Anda melakukannya. Jika kamu tidak mau, maka aku akan melakukannya sendiri. Yu Jong-hyuk perlahan bangkit kembali dan menggenggam pedangnya erat-erat. Saya pikir saya bisa mendengar suara sebuah cerita akan segera berakhir. Pembuat jenis produksi massal pernah memberitahu saya ini, bahwa fabel tertentu akan berakhir tanpa pernah semakin dekat dengan tidak terbaca. Namun, jika tempat ini adalah titik akhir dari semua cerita, dan jika aku ditakdirkan untuk mati di sini, maka bukankah tidak apa-apa untuk setidaknya mengatakan satu hal. Petik 2. Hei, Yu Jong-hyuk. Dia menghentikan tindakannya ketika saya berbicara. Kamu mungkin sudah tahu ini, tapi aku bukan seorang nabi. Tidak, saya sejauh mungkin dari makhluk yang Anda bisa dapatkan. Petik 2. Sejak kami terlibat pergumulan di jembatan Dongho, aku belum pernah memperkenalkan diriku dengan benar. Bagi Yu Jong-hyuk, saya adalah nabi, seorang pria dengan latar belakang misterius. Aku bukan Raja Iblis Keselamatan. Fabel, Raja Iblis Keselamatan, telah berhenti bercerita. Aku juga bukan Raja Dunia Tanpa Raja. Fabel, King of a Kingless World, telah berhenti bercerita. Satu demi satu, dongeng saya menghentikan kisah mereka. Tidak termasuk milikku, yang lainnya mati. Namaku Kim Dokja. Sayap di punggungku menghilang, dan otot-otot yang membengkak juga menyusut. 28. Tidak, tunggu saya berumur 28, dan saya adalah karyawan sebuah perusahaan game. Hobi saya membaca novel web. Petik 2. Seolah-olah saya sedang berbicara dengan seseorang yang saya temui untuk pertama kalinya, saya terus menceritakan kisah saya sendiri. Menyedihkan, kan? Ya, ini siapa saya. Yu Jong-hyuk, siapa kamu? Petik 2. Bagi saya, Yu Jong-hyuk adalah seseorang yang saya kenal sejak lama. Untuk lebih spesifik, dia adalah seseorang yang saya baca sendiri. Itu sebabnya saya belum pernah mendengar tentang kisahnya dengan kata-katanya sendiri. Dia akhirnya membuka mulutnya. Aku Yu Jong-hyuk. Pedangnya perlahan bergerak dan menebasku. Yu Jong-hyuk, mantan regulator. Sirip.